Terima kasih Mbak Bunga ya. Jadi, kami dari Kementerian Kominfo itu memantau traffic secara keseluruhan. Tidak hanya satu operator saja, tapi seluruh operator, untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang mungkin tahun ini agak berbeda dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kita masih ada dalam kondisi PPKM gitu, yang sehingga membuat, peluang atau pergerakan arus masyarakat, arus orang yang bergerak secara fisik itu berbeda dengan tahun sekarang. Nah, lonjakan traffic arus orang ini tentu inline atau sejalan mendorong terjadinya juga lonjakan traffic. Itu yang pertama. Nah, kita akan memandang ini dari tiga sisi, Mbak, gitu. Ya, Pertama dari sisi kapasitas, yang kedua adalah coverage, dan yang ketiga adalah layanan. Jadi tiga-tiga aspek ini harus diselesaikan secara bersamaan. Pertama kapasitas, jadi seluruh telco operators tersebut harus menyiapkan kapasitas tambahan dari lonjakan arus tersebut. Dan itu tadi seperti yang dijelaskan apa? oleh Mas Sakit tadi, itu akan dilakukan prediction pattern, pola, untuk memahami perilaku problematika mudik ini. Prediction pola ini jangan sampai meningkatkan kapasitas di daerah yang tidak butuh peningkatan. Tadi ambil contoh misal Jakarta. Jakarta ini pattern-nya akan berkurang ketika arus mudik terjadi. Maka jangan sampai kita meningkatkan kapasitas Jakarta, tapi kita meningkatkan kapasitas justru di daerah-daerah yang diperlukan. Jadi itu pembelajaran terhadap pola itu sangat penting. Yang kedua coverage. Coverage ini tidak semua daerah selama ini dilayani secara berbeda ya. Contohnya misalnya di rest area di daerah tol. Itu kan berbeda cara kita menangani ketika pada saat mudik dan pada saat sebelum mudik. Pada saat belum mudik itu polanya terbaca jumlah yang normal rata-rata, tapi ketika mudik lonjakan di rest area itu akan sangat besar, sangat tinggi. Maka di situ harus dilengkapi dengan tambahan fasilitas baru, misalnya dengan combat BTS dan seterusnya. Demikian juga di daerah tujuan wisata, mall dan sebagainya. Ini pasti ada terjadi perubahan pattern atau pola. Maka coverage-coverage yang tadinya tidak tertampung atau daerah-daerah tujuan yang tidak kurang besar kapasitas di satu coverage tertentu, itu harus dilakukan perubahan. Dan ketiga adalah layanan. Layanan juga harus kita bisa menampung adanya suatu perbedaan pola lonjakan layanan yang berbeda antara yang biasa dengan yang saat ini. Keluhan-keluhan pelanggan, kehilangan singkat, kehilangan atau ada masalah-masalah di lapangan dan seterusnya, ini membutuhkan model pola pelayanan yang berbeda dengan pola pelayanan yang membutuhkan intinya mobilitas yang lebih lebih tinggi dan lebih tersebar, lebih lebih apa namanya lebih scattered gitu pola pelayanannya yang harus dilakukan oleh telekomunikasi. Nah, disinilah Mbak Bunga dari Kementerian Kominfo memantau ini semua sejak dari proses persiapan, pelaksanaan, dan termasuk pasca nanti setelah terjadinya mudik dan arus balik. Nah, kita juga melakukan proses drive test, mengecek kesiapan yang dilakukan oleh para operator, baik itu di Jawa, di Sumatera, dan pulau-pulau besar lainnya ya, Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Kita juga eh, melakukan pengecekan terhadap optimalisasi jaringan yang dilakukan, bagaimana bandwidth management yang terjadi itu bisa lebih fleksibel, lebih lebih ter apa lebih lebih tersebar dan bisa mengikuti pola pergerakan masyarakat. Kira-kira begitu, dan tahun ini agak spesifik ya. Kami memperkirakan totalnya itu bisa sampai 11 sampai 36% gitu, pelonjakan dari masyarakat akibat mudik ini. Yang tahun-tahun sebelumnya itu ada di kisaran di bawah 36, ada di 20 sampai 25. Nah, sekarang bisa sampai menuju ke 36%. Itu jadi antisipasinya lebih berat lagi nih teman-teman operator dalam mempersiapkan mudik yang berbeda dari tahun sebelumnya yang mungkin sudah 2-3 tahun ini tidak pulang gitu. Jadi rasanya ada kemerdekaan mudik gitu di tahun ini karena berbeda itu. Nah, ini betul-betul membutuhkan lonjakan. Itu kira-kira Mbak apa yang kita lakukan ya, yang kita siapkan buat masyarakat sekarang.